Di masa pandemi ini, terutama ketika kita banyak menghabiskan waktu di rumah saja, mencari dan berbagi informasi menjadi hal rutin yang kita lakukan secara berulang. Mulai dari mencari tahu kondisi perkembangan penanganan COVID-19, mencari konten untuk menghibur diri, berupaya menemukan peluang perbaikan kondisi ekonomi, dan hal lainnya. Berkaitan dengan isu COVID-19, menyebarluaskan informasi sebenarnya ditujukan untuk membuat sesama pengguna sosial media menjadi lebih paham akan situasi yang dihadapi dengan harapan kondisi pandemi bisa berakhir. Tapi sayangnya, seringkali ketika kita hendak membagikan informasi soal kondisi COVID-19 melalui sosial media, kita tidak sadar bahwa terdapat beberapa aspek yang membuat kondisi COVID-19 justru tidak membaik. Mulai dari akibat kesalahan informasi yang kita bagikan, adanya penggunaan istilah yang justru menimbulkan ketakutan berlebih, dan sebagainya. Yang pada akhirnya melahirkan stigma negatif terhadap individu atau kelompok yang dekat dengan COVID-19. Untuk itu, di dalam video ini, kita akan membahas beberapa bagian. Yang pertama, kita akan lebih dulu membahas mengenai apa itu stigma dan bahaya yang ditimbulkannya. Bagian kedua, kita akan mengidentifikasi dua jenis berita yang berpotensi melahirkan stigma negatif. Yang ketiga, kita akan juga membahas mengenai 3 jenis berita yang bisa disebarluaskan untuk mengatasi stigma negatif yang beredar terkait dengan COVID-19 di masyarakat luas. Dan yang keempat, yang terakhir, video ini akan ditutup dengan membahas apa saja langkah yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk mereduksi stigma negatif. Stigma. Apa itu stigma? Di tengah kondisi COVID-19, muncul satu fenomena sosial yang berpotensi memperparah situasi, yakni stigma sosial atau asosiasi negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang yang mengalami gejala atau menyandang penyakit tertentu. Mereka diberikan label, stereotip, diskriminasi, diperlakukan berbeda, dan atau mengalami pelecehan status karena terasosiasi dengan sebuah penyakit tertentu. Lalu sebenarnya, bagaimana stigma ini muncul? Ketika membicarakan tentang virus corona, terdapat beberapa kata dan bahasa yang mungkin memiliki arti negatif bagi sebagian orang dan berpotensi menyungut stigmatisasi terhadap mereka. Dengan kata lain, kata-kata tersebut mampu melahirkan hingga melanggengkan stereotip atau asumsi, menguatkan asosiasi palsu atau fiksi antara penyakit dan faktor lainnya, menciptakan ketakutan dan keresahan berlebihan, hingga menyebabkan mereka yang menjadi objek dalam pemberitaan mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. Apa bahaya dari stigma negatif dalam isu COVID-19? Fenomena stigmatisasi ini justru bisa membuat kasus COVID-19 semakin merebak karena terdapat setidaknya 3 dampak. Yang pertama, masyarakat bisa menyembunyikan penyakitnya untuk menghindari perlakuan diskriminatif. Yang kedua, menghalangi masyarakat untuk mencari pengobatan secepatnya. Dan yang ketiga, stigma ini bisa mencegah mereka dalam mengadopsi perilaku hidup sehat. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwasanya stigma negatif ini justru bisa memperparah kondisi COVID-19. Terdapat setidaknya 2 jenis berita yang berpotensi melahirkan stigma negatif. Jenis artikel berita pertama yang bisa memunculkan stigma negatif terhadap individu atau kelompok rentan tertular COVID-19 adalah soal pembeberan identitas. Artikel ini menyebutkan bahwa mengungkap identitas orang yang terinfeksi virus corona tidaklah bertentangan dengan hukum. Pembukaan identitas kepada publik ini dikabarkan bertujuan agar para petugas akan lebih mudah dalam melakukan contact tracing dalam upaya pencegahan COVID-19. Namun sayangnya, pengungkapan identitas pasien COVID-19 justru bisa melahirkan stigma negatif kepada mereka. Dalam kasus pemberitaan COVID-19, perlindungan privasi pasien dan keluarganya merupakan hal yang penting. Penyebaran data pribadi pasien dapat menimbulkan adanya diskriminasi baik terhadap pasien itu sendiri, keluarganya, orang-orang terdekat, dan yang lainnya. Penyebaran data pribadi pasien akan berdampak pada tertekannya kondisi pasien dan orang-orang terdekatnya menjadi tertekan karena stigma dan stereotip yang melekat padanya. Selain itu, proses contact tracing mungkin memang akan berjalan lebih mudah dengan metode ini. Tapi di sisi lain, pengungkapan identitas pasien kepada publik juga justru akan berimbas pada kemungkinan diskriminasi dan stigma negatif yang diterima para pasien. Untuk itu, informasi pasien COVID-19 dapat diberitakan atau dibuka ke publik hanya bila mendapatkan persetujuan pihak yang bersangkutan. Jenis artikel berita kedua yang bisa memunculkan stigma negatif terhadap individu atau kelompok rentan tertular COVID-19 adalah soal pemilihan kata di dalam judul dan isi berita. Artikel ini menggunakan terminologi korban di dalam judul dan headline beritanya. Padahal, penggunaan kata ini sebaiknya itu menggunakan istilah pasien atau penderita COVID-19, alih-alih terma korban. Pasalnya, menurut KBBI, korban diartikan sebagai mereka, atau orang, binatang, dan sebagainya, yang menjadi menderita, dalam kurung mati dan sebagainya, akibat suatu kejadian.
Penggunaan istilah korban lebih merujuk pada mereka yang tidak berhasil diselamatkan. Dengan begitu, dengan digunakannya istilah korban ketimbang pasien ataupun penderita, pembaca berita akan menanamkan stigma seolah-olah COVID-19 ini sukar disembuhkan dan menempatkan masyarakat pada bingkai pesimisme. Padahal, isi konten yang disajikan tidak melulu soal korban. Hal ini terbukti dari pembahasan atau isi berita, di mana konten berita sebenarnya tidak hanya membahas soal korban atau mereka yang tidak berhasil disembuhkan. Di bagian awal sub bahasannya, berita ini juga menampilkan data angka jumlah pasien yang dirawat ataupun sudah sembuh, dan tak hanya berfokus pada angka kematiannya saja. Untuk itu, akan lebih baik bila judul atau headline yang digunakan mewakili setiap bahasannya. Hindari menggunakan istilah korban karena konotasinya yang mengarah pada hal-hal yang buruk. Setelah sebelumnya membahas mengenai dua jenis berita yang berpotensi melahirkan stigma negatif COVID-19, terdapat beberapa jenis berita yang bisa lebih kita sorot untuk mereduksi stigma negatif tersebut. Yang pertama, selama ini masih banyak kejadian di mana masyarakat setempat tidak menerima adanya penguburan jenazah COVID-19 di wilayahnya karena berbagai alasan, di mana intinya adalah karena kekhawatiran atau ketakutan berlebih. Artikel-artikel semacam ini kemudian bertujuan untuk mendobrak stigma tersebut, mengedukasi masyarakat soal pemakaman jenazah COVID-19 dengan menyebarluaskan fakta alih-alih narasi ketakutan. Sebagai media, artikel ini memberikan informasi akurat dari sumber-sumber terpercaya mengenai seluk-beluk COVID-19, yaitu soal fakta di balik prosedur pemakaman jenazah yang aman, di antaranya tidak menular, harus segera dimakamkan, pembatasan jumlah pengantar jenazah, tidak boleh disuntik pengawet, dan tidak lagi boleh dibuka setelah dimasukkan ke dalam peti. Pembahasan juga menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh orang awam. Dengan begitu, artikel jenis ini menjadi salah satu bentuk menghilangkan berbagai stigma dan stereotip terhadap mereka yang terkena virus dan orang-orang yang berhubungan dekat dengannya. Jenis artikel berita kedua yang bisa mereduksi stigma negatif terhadap individu ataupun kelompok rentan tertular COVID-19 adalah soal kisah perjuangan untuk sembuh. Dengan kata lain, artikel ini memberi sorotan pada aksi kolektif solidaritas untuk mencegah transmisi lebih jauh dan meringankan kekhawatiran di masyarakat. Artikel ini menyebutkan secara implisit bahwa virus corona bisa disembuhkan dengan meningkatkan imunitas tubuh pasien, menjaga pola istirahat dan makan, meminum antivirus yang disediakan, hingga menjaga pikiran agar selalu bahagia. Artikel yang memberitakan kisah perjuangan ini kemudian bisa mereduksi stigma negatif. Hal ini bisa tercapai karena pemberitaan ini membagikan narasi simpati dan empati yang menghumanisasi pengalaman dan perjuangan individual atau kelompok yang menjadi pasien COVID-19. Berita membahagiakan ini menjadi instrumen yang berusaha memecah stigma dan berusaha menyampaikan bahwasannya pasien dengan virus COVID-19 bisa disembuhkan, asalkan rutin dan konsisten menjaga daya tahan tubuh. Hal atau pemberitaan semacam ini bisa menempatkan masyarakat luas, terutama pasien dan kelompok rentan yang terdampak, pada bingkai optimisme, sehingga tidak terus-menerus merasa frustasi dan khawatir yang berlebihan. Jenis artikel berita ketiga yang bisa mereduksi stigma negatif terhadap individu ataupun kelompok rentan tertular COVID-19 adalah soal bagaimana mencegah COVID-19 dimulai dari diri sendiri. Artikel semacam ini menyajikan konten bermuatan edukasi dan mendorong masyarakat terlibat langsung, dalam hal ini mengenai bagaimana memproduksi hand sanitizer secara mandiri. Konten-konten DIY seperti ini bisa membuat masyarakat paham bahwa tindakan preventif COVID-19 tidak selamanya sulit, berbiaya mahal, dan sebagainya, asalkan cairan pembersih kuman yang diproduksi mengikuti panduan semestinya dan sudah teruji klinis. Inilah pentingnya penyebaran konten-konten edukasi terkait COVID-19. Lantas, sebagai masyarakat dan pengguna sosial media, langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mereduksi stigma negatif COVID-19 yang beredar luas di masyarakat? Terdapat 4 langkah utama yang bisa kita lakukan. Yang pertama, membenahi penyampaian informasi dengan memilih kata yang tepat, karena pemilihan kata yang sembarangan justru bisa melahirkan stigma negatif dan merugikan mereka yang terdampak atau rentan tertular oleh COVID-19. Berikut adalah panduan dalam memilih kata ketika hendak menyampaikan informasi soal COVID-19. Langkah kedua yang bisa kita lakukan untuk mereduksi stigma negatif adalah melindungi privasi pasien COVID-19. Data pribadi pasien secara prinsip merupakan privasi dan haruslah dilindungi serta dihargai. Informasi pasien COVID-19 dapat diberitakan atau dibuka ke publik selama mendapatkan persetujuan pihak yang bersangkutan. Persetujuan pasien ini juga menyangkut informasi dan dampak-dampak yang mungkin dialami oleh pasien, sehingga ketika ia memberikan persetujuan, ia bisa mengetahui kemungkinan dampak yang akan diterimanya. Hak privasi pasien yang harus dilindungi adalah dengan tidak memuat identitas pasien, baik yang dinyatakan positif maupun pasien dalam pengawasan otoritas kesehatan.
Beberapa hal yang harus dilindungi terkait pasien adalah seperti nama, foto, dan alamat tinggal. Langkah ketiga adalah dengan meminimalisir penyertaan stigma negatif tanpa sadar dalam penulisan berita atau informasi yang disebarluaskan. Langkah keempat yang bisa kita lakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan literasi digital kritis. Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, berpikir sejenak sebelum melakukan retweet di Twitter, share di Facebook, atau forward di WhatsApp. Yang kedua, perhatikan asal atau sumber berita. Pilih dan pilahlah informasi dari media-media yang kredibel dan terpercaya. Tiga, tingkatkan kemampuan diri dalam 6 kemampuan literasi digital. Keempat, antisipasi hoax atau berita tidak benar. 5. Intensifkan gerakan literasi keluarga. Dan yang keenam, intensifkan gerakan literasi masyarakat dengan mengakrabkan diri dengan hukum dan etika penyebarluasan informasi, serta lebih peka dalam memilih kata.